Nama saya Cuncun Setiawan, saya adalah pemilik dan juga pendiri dari BFC Mini Farm. Jadi awalnya setelah saya lulus kuliah, saya bergerak di bidang perikanan, jadi saya membudidayakan ikan cupang hias. Kemudian setelah itu saya melihat ada suatu peluang di mana orang membudidayakan lobster air tawar. Dan saya lihat ini suatu hal yang menarik karena lobster air tawar ini lobster yang harganya ekonomisnya tinggi, tetapi bisa dibudidayakan di air tawar. Dan kemudian saya dari situ mulai menjalankan usaha lobster air tawar ini sejak kurang lebih sekitar 2002 sampai sekarang. Jadi awalnya saya membudidayakan lobster air tawar, kemudian setelah saya budidayakan, kemudian ada orang yang tertarik, kemudian mereka mau belajar bagaimana membudidayakan lobster air tawar ini, kemudian saya membuka pelatihan. Jadi dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya lakukan itu di kurang lebih 24 kota di seluruh Indonesia, itu ada orang-orang yang sudah bisa memproduksi lobster air tawar. Kemudian setelah mereka bisa memproduksi lobster air tawar, mereka kemudian menjual kembali ke saya dan saya memasarkan. Jadi saya awalnya hanya peternak lobster, kemudian saya memperdagangkan, jadi trading lobster air tawar ini. Kemudian juga ada 1-2 perusahaan yang cukup besar, mereka mau mengembangkan lobster air tawar ini. Mereka juga memakai jasa sebagai konsultan. Nah, kemudian setelah berjalan lobster air tawar ini, saya juga ada hobi memelihara kura-kura, kemudian kelinci, kayak gitu-gitu, binatang-binatang. Nah, ternyata itu menarik perhatian daripada sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu mereka tertarik untuk melakukan kunjungan. Dan mereka bertanya ke saya, Pak, boleh nggak kita kunjungan ke tempat Bapak? Oh ya boleh. Berapa biayanya? Oh ya udahlah, kita patok sekitar Rp50.000 awalnya. Kemudian mereka mulai datang dan ternyata setelah itu berlanjut, tidak hanya satu sekolah ini kemudian cerita sekolah lain, ternyata akhirnya makin lama makin banyak. Sehingga kemudian kita mulai kembangkan wisata edukasi. Jadi tidak hanya sekedar budidaya lobster, tidak hanya sekedar budidaya landak mini, tidak hanya sekedar budidaya kelinci dan hamster dan sebagainya, tapi kita juga kembangkan peternakan ini menjadi suatu wisata. Dan kemudian setelah berjalannya waktu, binatang-binatang yang ada nggak cuma hanya landak, kelinci, dan kura-kura, tapi juga kita ada memelihara hamster, kemudian juga ada tikus putih, lalu kemudian ada ular, kemudian juga ada beberapa orang yang mereka punya binatang piaraan, tapi kemudian mereka sudah tidak bisa memelihara lagi, mereka menyumbangkan ke sini. Jadi ada anjing, kemudian juga ada berang-berang, lalu ada kura-kura yang aligator, kemudian kura-kura common snapping, kemudian juga ada beberapa jenis ikan seperti ikan pari air tawar. Kemudian juga ada ikan yang besar dan sebagainya. Jadi lama-lama di tempat sini ada beberapa puluh jenis binatang yang kita pelihara. Ada yang memang kita hanya pelihara, ada yang memang diternakan. Jadi kalau yang kita ternakan, yang sudah ada anakannya seperti sugar glider dan sebagainya, ada juga binatang yang lain, itu kalau yang kita udah bisa ternakan, kita akan jual juga. Jadi bagi orang-orang yang datang, kemudian mereka tertarik untuk mau memelihara juga, itu mereka bisa beli binatangnya di sini, seperti itu. Jadi gini, kalau binatang-binatang yang kita sudah bisa ternakan dan jumlahnya sudah cukup banyak, maka kita akan jual. Jadi seperti yang kita jual ada landak mini, lalu kemudian ada hamster jenis Syrian. Hamster jenis Syrian ini bedanya dengan hamster biasa adalah kalau hamster yang biasa yang kecil, itu cenderung gampang menggigit. Jadi kalau dipegang ini dikit, gigit. Jadi kalau buat pelihara untuk anak-anak kecil kurang cocok. Nah sedangkan hamster yang kita pelihara ini jenis Syrian, itu yang badannya paling besar, jadi paling besar dan cenderung tidak agresif. Kemudian yang ketiga yang kita jual adalah tikus putih. Jadi tikus putih ini sebenarnya awalnya kita ternakan beberapa pasang untuk memberi makan ular yang kita pelihara di sini. Namun dalam perkembangan waktu karena sekali beranak bisa 12, 10 gitu ya, maka dia berlipat gandanya jadi cepat. Nah akhirnya tikus putih ini pun juga kita jual ke peternak-peternak ular, lalu kemudian kita jual juga ke orang-orang yang buat eksperimen di sekolah lah dan sebagainya, jadi kayak gitu. Itu kita jual juga. Kemudian yang keempat yang kita jual adalah lobster air tawar. Yaitu ada yang berupa anakan yang masih kecil, ukuran 2 inci buat dibesarkan lagi. Lalu kemudian juga lobster konsumsi, lalu kemudian juga lobster air tawar untuk indukan, kayak gitu. Kemudian yang kelima yang kita jual juga di sini ada ikan-ikanan lah, beberapa ikanan kayak ikan nila, terus ada ikan komet, lalu ada ikan koki, kayak gitu-gitu. Kemudian juga sugar glider. Sugar glider kita juga udah ternakan dan itu juga kita jual. Kemudian yang ada lagi kelinci. Kelinci juga kita ada sekitar hampir 200 ekor, itu kita ternakan dan kita jual juga. Dan
Berbagai macam jenis. Kelinci itu ada mulai dari yang matanya agak hitam, sekitarnya kayak pakai eyeliner, itu namanya hotot. Lalu ada yang kupingnya turun, itu namanya fazilup. Bulunya panjang, kupingnya turun, fazilup. Lalu ada juga kelinci yang besar, itu namanya Flemish Giant, biasa buat konsumsi. Lalu ada juga kelinci yang warnanya putih, matanya merah, badannya besar, itu namanya New Zealand White. Lalu kemudian ada lagi beberapa yang kayak, ada juga kita yang unik, ada namanya kelinci mini. Kelinci mini adalah kelinci yang paling kecil di dunia. Dia beratnya kalau secara ideal nggak lebih dari 1 kilo. Kalau kelinci lain itu hidungnya mancung, panjang. Kalau yang ini pesek. Kemudian kupingnya biasa kalau yang lain panjang, ini kupingnya pendek. Jadi makin pendek kupingnya, makin kecil badannya, makin pesek hidungnya, harganya makin mahal. Iya. Itu kalau yang import langsung dari luar negeri bisa sekitar 5 juta sampai 7 juta rupiah per ekor anakan. Jadi kalau diternakan di sini, itu bisa dijual 3 juta, 4 juta itu udah inden anakannya. Jadi begitu belum lahiran, dia udah ada orang udah DP gitu mau ambil anakannya. Kurang lebih kalau untuk dari wisata sendiri, tergantung ya, kadang-kadang ada musim lagi rame, ada yang kurang rame. Kalau lagi rame bisa sekitar hampir 1.000 anak per bulan. Tapi kalau lagi nggak rame ya paling 300 sampai 400-an per bulan. Waduh, saya nggak terlalu hitungin sih ya. Mungkin kurang lebih total sekitar 50 sampai 100 juta lah. Ya, jadi karena gini, di sini kan banyak berbagai macam jenis binatang begitu. Jadi dan karyawan kita paling kurang lebih hanya ada sekitar 4 orang. Dan 4 orang ini mengurusi ribuan binatang, mengurusi berapa puluh jenis begitu. Jadi yang kita ternakan memang binatang-binatang yang tidak perlu memerlukan perawatan intensif. Jadi yang nggak harus diliatin terus, nininya apa segala macam. Jadi kita piara binatang yang cukup bandel. Yang istilahnya kalau kita taruh begitu aja dia kawin sendiri, beranak sendiri, nggak usah repot ngurusin gini satu. Jadi binatang-binatang kita piara memang binatang-binatang yang simple seperti itu. Jadi kesulitannya memang yaitu kalau terlalu banyak jenis yang aneh-aneh, setiap jenis itu cara kawinnya beda, treatmentnya beda, kemudian pakan yang diberikan juga beda. Jadi kalau terlalu banyak jenisnya juga agak menyulitkan juga karena pakannya beda-beda. Kayak misalkan tarantula makannya jangkrik, kemudian lobster makannya pelet yang tenggelam. Terus kemudian ikan makannya apa lagi, terus yang lain jenisnya beda lagi, tikus makannya beda. Jadi setiap burung juga ada, burung juga makannya beda lagi. Jadi setiap binatang itu makanannya beda-beda. Jadi kita harus siapin makanan satu-satu, itu yang salah satu yang memang ya awalnya sih ribet begitu. Tapi kalau udah terbiasa ya pokoknya kita udah ada list stok pakannya. Nanti pokoknya pakan ini udah habis beli, makan ini udah habis beli, tinggal taruh di gudang, terus nanti tinggal kasih makan kayak gitu.